Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Hans Victor Sitepu. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai studi kelayakan bisnis. Pada sesi ke-6 ini, saya menyajikan materi dengan menggunakan slide PowerPoint untuk memudahkan rekan-rekan sekalian dalam menyerap materi yang saya bawakan. Dan materi yang saya bawakan ini adalah materi pelengkap atau komplement dari materi yang ada dalam inisiasi di e-learning. Beberapa topik yang akan dibahas pada sesi ke-6 ini adalah mengenai implementasi penilaian kelayakan aspek dari sebuah proyek atau bisnis, sebuah strategi tambahan dari prinsip analisis mengenai dampak lingkungan. Harapan saya agar rekan-rekan sekalian dapat menyerap dan memahami hal-hal yang akan saya sajikan dalam materi tutorial ini pada setiap sesi yang ada pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini dengan sebaik-baiknya. Analisis situasi untuk pembuatan strategi. Analisis situasi bertujuan untuk mempertimbangkan keadaan, baik situasi internal perusahaan maupun lingkungan eksternal, yang langsung mempengaruhi peluang dan pilihan strategi. Artinya, pada saat kita hendak menentukan strategi apa yang akan ditempuh demi keberhasilan tujuan perusahaan, maka kita perlu menganalisis situasi terlebih dahulu. Situasi baik internal maupun eksternal yang ada di usaha kita. Pada saat kita berpikir mengenai strategi bagi eh, organisasi kita, maka kita perlu mengetahui juga strategi bagi lingkungan eksternal dan lingkungan eksternal. Ya. Jadi pada saat kita mengetahui dan melihat visi strategi dari organisasi kita, maka kita perlu mengidentifikasikan bagaimana pilihan-pilihan ataupun opsi-opsi strategi yang menjanjikan bagi keberhasilan perusahaan kita. Setelah kita mengetahui apa pilihan opsi-opsi yang eh, tersedia bagi strategi organisasi kita, maka kita bisa memilih strategi yang paling tepat dan bisnis model yang paling tepat bagi organisasi kita. Masih ingat bahwa kelayakan bisnis bergantung pada bisnis model. Model bisnisnya seperti apa? Bagaimana cara kita meng-create value? Bagaimana cara kita menghasilkan nilai dari produk ataupun jasa yang akan kita jual, yang akan kita tawarkan ke market. Ya, ini sangat penting. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa menurut Serto and Peter, terdapat tiga peran utama dalam analisis lingkungan. Pertama, policy oriented role, yaitu peran yang dimaksud adalah peran analisis yang berorientasi pada kebijakan manajemen tingkatan atas. Jadi kita perlu tahu, kira-kira policy atau kebijakan yang akan ditempuh oleh manajemen tingkat atas itu seperti apa. Ya, kita perlu tahu, dan ini merupakan bagian dari analisis lingkungan. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan. Jadi penting sekali ya bagi kita untuk memahami dan memastikan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh tingkat manajemen di dalam organisasi kita nanti, ya dari bisnis yang sedang kita analisis ini memiliki eh, fokus dan arah yang tepat sesuai dengan kebijakan perusahaan, sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua, integrated strategic planning role. Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat manajemen tingkat atas dan manajemen divisi ya, di bawahnya ya, menyadari bahwa segala isu terjadi di lingkungan perusahaan yang memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan. Lalu yang terakhir adalah function oriented role. Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menyediakan informasi lingkungan yang memberikan perhatian pada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, secara struktur ya, lingkungan memiliki minimal lima kekuatan yang meliputinya. Yang pertama, yang paling atas adalah adanya perusahaan-perusahaan dalam industri yang berbeda yang menghasilkan produk-produk pengganti dari produk yang kita hasilkan. Ya, misalkan produk yang kita hasilkan adalah makanan, ya katakanlah martabak.
Maka sebagai pengganti martabak ada banyak produk lain seperti misalkan roti bakar ataupun misalkan kue bolu ya, dan semua produk-produk tersebut merupakan produk pengganti dari martabak. Orang bisa memilih produk yang lainnya selain martabak, dan kita perlu tahu organisasi-organisasi apa saja yang bermain di produk-produk pengganti tersebut gitu ya. Jadi kita perlu tahu agar kita bisa memahami seberapa kuat nilai yang ditawarkan oleh produk yang akan kita tawarkan ke market. Lalu sebelah kiri ada supplier dari bahan baku ataupun dari komponen spare part ataupun eh, input sumber daya lainnya. Jadi supplier ini juga penting ya, perlu kita tahu bagaimana tingkat kekuatan daya tawar mereka. Ya. Bagaimana cara kita mengendalikan harga dari supplier tersebut. Kita perlu tahu juga. Lalu sebelah kanan ada buyer atau pembeli atau customer kita. Bagaimana mereka melihat produk yang kita hasilkan. Apakah produk yang kita hasilkan merupakan produk yang bernilai tinggi, misalnya, yang mahal, ya, sehingga kita bisa bermain di market high end, misalnya. Atau bahkan, atau jangan-jangan malah customer kita mendeskripsikan produk kita menjadi atau berasal dari produk yang bernilai rendah, sehingga kita perlu bermain pada market yang low end gitu ya, yang harganya tidak terlalu tinggi, mungkin karena konsumen kita merupakan konsumen yang sensitif terhadap harga misalnya, ya. Lalu kemudian di bagian bawah kotak merah adalah potential new entrants, bagaimana atau seberapa besar kira-kira em, peluang dari pemain baru yang akan masuk ke dalam eh, pasar atau market dari produk yang sedang kita jual. Misalkan tadi produk yang kita jual adalah martabak, seberapa besar orang lain akan masuk untuk menjual martabak juga di area kita misalnya. Nah, ini perlu tahu ya, ini perlu kita analisis. Lalu yang terakhir yang kotak tengah, ya, yang kotak tengah adalah kotak kuning ya. Ini adalah bicara mengenai kompetitor yang sudah ada. Ya, jadi apakah di dalam market martabak tadi misalnya ya sudah ada pesaing-pesaing yang sudah eksis sebelumnya, bahkan yang sebelum usaha kita berdiri sudah ada sebelumnya misalkan. Nah, ini seberapa kuat mereka mempengaruhi daya saing produk kita. Ya. Nah, di sini kita perlu tahu tingkat rivalitas di antara para pesaing itu sangat penting ya. Untuk apa? Karena rivalitas di kalangan pesaing ada berbentuk perlombaan untuk mendapatkan posisi dengan menggunakan taktik-taktik ya, seperti persaingan harga, perang iklan, pengenalan produk, meningkatkan pelayanan, jaminan pada pelanggan, dan seterusnya. Intensitas persaingan antar perusahaan merupakan fungsi dari beberapa faktor seperti adanya beberapa pesaing yang seimbang, ya, adanya pertumbuhan industri yang sehat ataupun lambat, kurangnya diferensiasi atau switching cost, pertambahan kapasitas yang tinggi, pesaing yang berbeda-beda, dan hambatan pengunduran diri yang tinggi. Ya, jadi kalau di industri tersebut ternyata misalnya pemain-pemainnya enggan untuk keluar dari market tersebut karena mungkin cuannya yang tinggi, maka kita perlu tahu kenapa cuan bisa lebih tinggi. Jangan-jangan cuan yang kita dapatkan lebih kecil daripada cuan yang dihasilkan oleh market. Ya. Lalu kemudian tekanan dari produk pengganti itu juga perlu kita tahu ya, bahwa produk pengganti bisa mengancam produk yang kita hasilkan di bisnis kita. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Lalu kemudian kekuatan tawar menawar pembeli. Nah, ini juga bisa kita analisis, kita pastikan bahwa pembeli kita memiliki daya tawar seperti apa. Jangan sampai produk yang kita jual itu terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah harganya dibandingkan tingkat persepsi pelanggan. Ya, jangan sampai pelanggan melihat produk kita nih sebenarnya produk yang mahal, tapi kita malah menjualnya lebih murah. Atau sebaliknya. Sayang sekali ya terjadi. Di sini bisa kita lihat juga kekuatan tawar-menawar pemasok di bagian E. Ya, kita bisa lihat seberapa besar pemasok kita menawarkan harga dari produk yang mereka jual kepada kita. Ini sangat penting ya, karena pemasok memiliki tawar-menawar jika misalkan dia dominasi oleh sedikit perusahaan. Jadi pemasoknya sedikit sehingga mereka cenderung untuk mengendalikan harga. Ya, atau misalkan produknya juga unik dan istimewa dan seterusnya. Nah, itu tadi lingkungan eksternal. Lalu untuk lingkungan eksternal di dalam organisasi kita sendiri kita perlu tahu, kita perlu analisa bagaimana eh, komponen-komponen di dalam organisasi kita ini mempengaruhi produk yang akan kita hasilkan. Ya, pertama adalah sumber daya, resources. Berapa dan bagaimana jenis sumber daya yang kita perlu eh, gunakan untuk menghasilkan produk yang kita akan jual. Lalu kapabilitas atau kemampuan.
Sumber daya kita memiliki kemampuan seperti apa? Apakah cukup harganya? Apakah teknikalnya juga cukup? Apakah sumber daya manusia kita cukup ya dalam hal jumlah ataupun kualitas? Apakah overhead kita juga sudah cukup? Asuransi kita apakah sudah cukup? Ya, semua dipertimbangkan. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kompetisi inti, yaitu sebuah ataupun sekumpulan keterampilan dan teknologi memungkinkan suatu perusahaan menyediakan manfaat tertentu pada pelanggan. Seberapa besar kita memiliki kompetisi inti di dalam organisasi kita untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan, menambah nilai bagi para pemegang saham. Demikian dari materi yang saya sampaikan, teman-teman. Sebelum saya tutup video ini, saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk menekan tombol like jika menyukai video ini, serta tombol subscribe agar rekan-rekan sekalian tidak pernah ketinggalan lagi jikalau ada video baru di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya tidak pernah alpa mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk bisa aktif dalam forum diskusi. Semoga di kelas ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Saya Hans, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.